Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mencoba instalasi Debian 11. Kita mulai dari bikin mesin di VirtualBox ya. Kita nggak pakai PC real. Nah, nanti kalau pakai PC real berarti harus pakai media instalasi ya. Bisa berupa USB ataupun DVD. Kita mulai saja, langsung kita bikin mesin baru ya di VirtualBox karena saya pakainya VirtualBox. Nah, kalau pakai VMware ya bolehlah pakai VMware, sama aja mesin baru bahasa Indonesianya. Nah, kita klik new, terus kita kasih nama mesinnya. Misalnya di sini saya pakai Debian 11. Nah, terus Linux ini tipenya, terus versinya boleh 32 bit ataupun 64 bit, tapi saran saya kayak kita mending pakai yang 64 bit aja. Kalau 32 bit itu yang sekarang softwarenya atau aplikasinya banyak yang lebih condong ke 64 bit. Nah, ini kalau udah begini kita klik next. Nah, ini RAM-nya boleh mau pakai berapa ya, misalnya kalau real isinya RAM-nya cuma 2 GB ya jangan lebih dari 1 GB, atau setidaknya jangan melebihi batas dari yang ini nih, hijau, jangan sampai masuk ke yang merah. Nah, kalau mau pakai 512 MB boleh, tapi untuk kesempatan kali ini saya pakai 1 GB atau 1024 MB. Kita klik next. Nah, ini create a virtual hard disk now, atau kalau mau pakai virtual hard disk yang sudah ada juga boleh, tinggal dipilih nanti use an exciting virtual hard disk file yang ini. Nah, kalau kesempatan kali ini kita pakai create virtual hard disk now. Nah, ini the recommended size of hard disk is 8 GB, artinya yang direkomendasikan oleh VirtualBox itu 8 GB, karena kita nggak nentuin mau pakai berapanya, jadi minimal ya 8 GB gitu. Terus klik create. Nah, ini jenisnya boleh VMDK, VHD ataupun VDI. Nah, ini saya default aja pakai VDI. Terus klik next. Nah, ini dynamic and allocated, jadi nanti kalau di sini ada pengertiannya apa saja. Kalau fixed size itu gimana, terus kalau dynamically allocated ya gimana, ini di sini ada bacaannya. Nanti pas kita praktek sambil dibaca, sambil, kalau ini kan bahasa Inggris, kalau yang bahasa Indonesia nanti di sini bahasa Indonesia. Terus klik next. Nah, ini virtual hard disknya mau disimpan di mana. Kalau mau di drive D atau drive E terserah, silahkan, nggak apa-apa. Yang jelas nanti jangan lupa di mana alamat hard disk virtualnya. Jadi nanti kalau hard disk virtualnya ingat, terus mau pindah komputer atau apa, mau dibawa ke rumah dan sebagainya, mau dipindahin ke laptop, jadi dibawa, di copy aja ininya hard disk virtualnya, seperti itu. Nah, ini mau berapa giga, apa 2 TB atau berapa. Nah, ini kan tadi sarannya 8 giga, kita ngikut saja 8 giga. Klik create. Nah, mesinnya sudah jadi ya, ini di bawah sendiri. Nah, abaikan mesin yang lain ini. Nah, ini kita sudah punya mesin untuk nanti instalasi Debian 11. Jadi sekarang tinggal tinggal kita download ISO Debian 11. Nah, biar cepat kita pakainya ini aja, yang ini net install. Jadi nanti tulis aja debian.org, enter, terus kita ini download. Kalau websitenya ini agak lama, kemungkinan jaringan saya gangguan kok. Nah, ini terus kita klik ini download. Nah, ini kita taruh di download aja lah, nanti terserah kalau mau coba terus disimpan di mana ya, terserah yang download mau nyimpennya di mana. Nah, kalau saya di folder download ini langsung aja klik start ya. Kita tunggu sampai selesai, nanti kalau sudah kita masukin ke media instalasi. Wah, downloadnya udah komplit tuh ya. Ini open folder ya. Ingat-ingat ini di folder download, kita masukkan DVD-nya
ke Debian, atau kalau baru pertama kali dia belum ada bootable-nya, dia nanti tanya, klik start. Nah ini dia tanya select startup disk. Nah ini kan kita belum masukin ke sini, tinggal kita cari pakai ini, pakai tombol yang sebelah ini ya, kita cari. Nah dia juga belum masuk ke sini, berarti kita klik add, terus dicari di ini dulu yang Debian 11 versi 0 ya. Nah tadi kan yang download itu 11.1, kita di folder download, kita pilih Debian 11.1.0, open. Oke, sudah masuk. Mana tadi? Nah ini dia, kita pilih ya, choose. Nah dia udah masuk, klik start. Nah ini ya kurang lebih tampilan Debian 11.1.0 yang net install. Dia instalasinya nanti seperti ini, ada pilihan graphical install dan install ya. Jadi kalau graphical install itu untuk instalasi yang menggunakan tampilan, jadi nanti fungsinya ya sama. Nah biasanya untuk mempercepat dan apa ya, biar lebih enteng atau lebih nggak berat, itu kita pakainya yang mode tag atau installnya yang bukan GUI ini ya, nggak pakai graphical, kita enter ya, install seperti itu. Lanjut kita pilih bahasa instalasinya ya, itu select language. Kita pilih apa ya, English atau mau pakai bahasa Indonesia juga boleh ya. Ada nggak Indonesia? Nah ini dia Indonesia, atau pakai bahasa Inggris saja ya. Oke, bahasa Inggris saja. Kembali, baru kembali. Kita pakai English tadi ya. Pakai Indonesia juga boleh. Nah ini kita pakai English aja, English. Terus Englishnya yang mana gitu loh. Wah kalau kita sebenarnya berarti ya English Indonesia ya. Nah ini select your location, kita pilih Indonesia. Nah di sini kan nggak tampil, kita masuk ke bagian other atau other. Kita di mana, di Asia, kita cari Indonesia. Nah ini dia Indonesia, enter. Untuk keyboardnya atau lokalnya atau customisasi apa ya dan bla 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 itu apa, there is no local defined for the combination of language, artinya ya kayak misalnya apa sih ya, grammar dan sebagainya itu nggak ada. Untuk setting bahasanya kita ngikut ke United States. Nah untuk keymap to use atau keymap itu keyboard ya, keyboardnya kita pilih American English. Indonesia biasanya ngikutnya itu American English kalau untuk keyboard. Oke kita tunggu, ini lagi loading additional komponen ya. Atau biar cepet kita matiin aja ini apanya ya, internetnya ini kan defaultnya VirtualBox itu kita pakai NAT. Nah kita disconnect dulu aja, dicopot, klik ini biar cepet. Itu tadi nggak kelihatan ini ya, untuk disconnectnya kita pakai di bawah sini nih, ini nggak kelihatan nggak apa-apa. Nah yang gambar komputer tumpuk-tumpukan itu di bagian bawah ini window VirtualBox-nya. Nah itu kan ada, nanti kalau disenggol ada adapter. Nah itu di klik kanan terus di centangnya dihilangin gitu. Nah ini configure the network. Nah karena kita di disconnect tadi dia jadi seperti itu, nggak nemu DHCP, kita continue aja, continue. Nah kita pilih yang bagian bawah, do not configure the network at this time, atau bahasa Indonesia-nya jangan konfigurasi saat ini, enter. Nah ini hostname-nya
hostname-nya mau apa terserah. Jadi yang hostname itu ya identifikasi nama mesinnya, nama OS-nya, nama komputernya nanti mau apa gitu loh, hostname. Nah misalnya kalau di sini saya mau coba Asep Debian, nggak apa-apa, suka-suka gitu. Nanti yang jelaskan dia jadi identifier ketika di apa ya, di dalam sebuah jaringan, oh ini komputer ini itu yang sebelah sana, seperti itu. Terus kita enter atau continue. Sekarang tinggal root passwordnya. Nah karena ini untuk latihan ya, jangan yang sulit-sulit lah. Kalau untuk latihan biar nanti mudah, nggak lupa, kita passwordnya angka 1 aja atau huruf A nggak apa-apa, angka 1 ya. Nah biar ngecek itu apa ya, ini dicentang apa ya, ini fasilitas baru, tadinya nggak ada di Debian versi 8 atau 9. Nah itu ya, so password in clear, ini munculin itu checklistnya pakai spasi. Nah untuk pindah itu pakai tab. Nah kalau udah continue. Nah re-enter artinya masukin lagi password yang tadi, continue pakai enter ya. Nah ini kita, langkah ini kita bikin apa ya, user untuk non administratif, artinya user biasa untuk login dan sebagainya kalau kita lewat SSH dan sebagainya, atau untuk apa ya, mengurangi resiko rootnya bisa login dari manapun gitu. Nah ini full name-nya terserah, kalau saya ini Asep Sutiono misalnya, Sutiono, terus enter. Nah ini username untuk user biasa atau non administratif, dia biasanya ambil dari nama depan dan kecil semua, itu kebetulan udah langsung isi ya Asep. Oke, continue, enter. Terus passwordnya seperti tadi, nggak usah yang sulit-sulit untuk buat latihan. Nah kalau untuk bikin server beneran nggak harus yang sulit. Nah karena ini buat latihan, angka 1 aja nggak apa-apa. Ini enter, 1 lagi enter. Nah ini configure the clock. Nah kita itu ada di bagian Indonesia bagian mana? Kalau misalnya di Jawa ya berarti Western. Kalau mana itu, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara berarti Sentral atau waktu Indonesia Tengah. Kalau Eastern, Maluku, Papua itu waktu Indonesia Timur. Nah kita pilih yang Western. Ini nggak lama kok, nggak sampai 10 menit, tergantung PC-nya juga sih. Nah ini ada beberapa pilihan, ada guided atau manual. Nah di sini ada guided use entire disk, artinya tadi itu hadis yang 8 GB kita pakai semuanya dan dipandu oleh installer setting partisinya. Nah kalau mau cepat pakai itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pengen custom ya berarti pakai manual gitu loh. Nah atau kalau yang sudah pengen tahu yang logical volume manager ya pakai ini, berarti guided use entire disk and setup LVM, itu langsung disettingin logical volume managernya gitu. Kalau buat latihannya yang atas dulu nggak apa-apa, ini langsung aja nggak apa-apa. Tapi kalau pengen nyobain custom manual, misalnya rootnya 6 GB, terus nanti partisi rootnya 6 GB tadi ya, terus yang 2 GB itu buat home misalnya, atau jadi kurang ya, nggak ada ruang swap sih, minimal kan ada partisi root sama partisi swap atau swap area atau apa ya, memori tambahan lah. Itu berarti ya yang 7 GB untuk root, terus nanti yang 1 GB untuk ruang swap atau swap area. Atau kalau mau bikin lagi misalnya partisi home untuk nyimpen data pengguna, boleh lah, rootnya 6 GB, home-nya 1 GB, terus ruang swapnya 1 GB. Nah kalau tadi kita bikin apa, pas lagi bikin mesin RAM-nya 1 GB ya ruang swapnya jangan 1 GB ya, setidaknya 2 kalinya lah atau 2 GB gitu. Nah kebetulan kalau ini kita biar cepet ya pakai yang guided use entire disk aja. Nanti skemanya partisinya dibikinin sama sana. Nah ini kita punya harddisk yaitu 8,6 GB atau VBox harddisk, itu yang tadi virtual disk image itu. Nah ini langsung di select. Nah itu langsung apa,
all ini dikasih tahu mau yang seperti apa. Misalnya ini all file in one partition, artinya apa ya, semua file dalam satu partisi. Itu recommended untuk pengguna baru atau apa ya, amatiran. Nah kalau sudah mahir terserah mau spared home partition atau spared home var temp partition dan sebagainya, berarti pakainya yang ini. Tapi kalau kita pakai yang atas dulu aja ya, oke lah yang atas dulu aja lah, kan kita masih belajar. Lanjut. Nah itu skemanya udah dibikinin sama itu si guided ya. Jadi dalam harddisk SCSI itu 000 SDA 8,6 GB itu primernya rootnya nih, tipe partisinya dia root, tipe filenya extension 4, dia ambilnya 7,8 GB, dia volumenya berarti 7,8 GB. Nah terus GB, terus ini swap atau memori tambahnya dia ambil 1 GB seperti itu. Nah kalau udah tinggal ini finish partitioning, write the change to this ya. Ini kalau pilih no balik lagi. Nah kalau pengen lanjut berarti pilih yes nih ya, write the change to this, artinya perubahan yang tadi mau ditulis ke harddisk enggak gitu. Yes. Dah tinggal kita tunggu sampai pemilihan apa ya sih itu yang mau diinstal apa saja kalau di DVD yang itu yang lengkap. Tapi kalau kita kan pakai net install, nanti kemungkinan bisa ada tawaran itu, bisa ada, bisa nggak ada gitu. Kalau ada ya berarti nanti installnya harus online kalau mau tambah aplikasi apa dan sebagainya. Tapi kalau cuma sistem dasar insya Allah enggak. Nah ini dia installing the base system ya, artinya sistem basicnya mau dipasang itu lagi. Jadi kalau pakai net install itu yang udah jelas ke install ya itu doang, base system atau sistem dasarnya. Jangan lupa di sambil ngopi ya, biar lebih cesplong. Nah ini dia, kalau kita udah punya DVD paket aplikasi, bolehlah scan ekstra instalasi media. Tapi berhubung kita nggak punya DVD-nya, kita klik ini aja, pilih yang no ya, no. Continue network mirror without a network mirror, yes ya. Ini kan ditawari configure the package manager, artinya mau sekaligus konfigurasi paket aplikasi enggak. Kebetulan kita kan network internetnya tadi kan kita matiin juga, berarti ya sudahlah lanjutkan saja gitu loh, sama sistem dasarnya. Nah ini dia configuring popularity contest, artinya apa nih? Ini belakangan juga bisa dipilih ya. Ini suruh ikut survei, berarti participate di bawah tuh, participate in the package usage survey. Kita klik no aja biar cepet, no. Nah ini kalau yang installer yang 4 gigaan itu, yang satu DVD 4 giga itu, nanti kita di sini ditawari mau instalasi Debian desktop environment, SSH dan sebagainya. Itu banyak lah pilihannya, ada print server dan sebagainya. Nah kalau kita kan tadi pakai net install, jadi dia di download itu cuma sistem dasarnya aja. Nah kebetulan ini yang ditawari itu standar sistem utility. Oke lah, nggak apa-apa, standar sistem utility-nya kita pasang, dan memang itu ya harus kita pasang. Oh kita cuma pasangnya sistem dasar ya, kita pastikan itu udah dicentang, dibintangi itu, terus kita klik continue. Nah ini jangan lupa install the grab bootloader to your primary drive. Kalau ini kita nggak pasang, kita nanti nggak bisa booting masuk ke sistem yang telah kita install ya. Harus pakai cara macam-macam lah, cedek bengek.
Nah, kalau biar aman berarti kita pasang juga install the grab bootloader to your primary drive, klik yes. Nah, kita pilih apanya, hard disknya tadi. Kita kan cuma punya hard disk satu. Kalau dua berarti nanti di sini tampil tuh div SDA sama div SDB. Kebetulan kalau kita kan cuma satu hard disk tuh, jadi cuma div SDA. Kita pilih di sini, jangan enter manually tapi ini pilih ini. Kalau enter manual itu custom. Nah, kalau kita pilih langsung ini aja biar enak, enter. Nah, ini langkah terakhir pas instalasi. Jadi ini kita installnya udah selesai. Finish the installation. Installation complete. Tuh kan, instalasi sudah selesai. Installation is complete, so it's time to put into your new system. Make sure to remove the installation media so that you put into the new system rather than restarting the installation. Setelah restart gitu, kita klik apa, continue. Nah, dia sudah restart ya. Nah, dia masuk ke sistem yang baru yang telah kita install. Nanti kita ditawari login. Nah, itu dia Debian GNU Linux 11. Nah, hostname-nya kelihatan tuh Asep Debian ya, TTY1 artinya tampilan login 1. TTY itu terminal atau konsol. Nah, ini hostname terus ditawari login. Hostname-nya Asep Debian, loginnya kita pakai user yang tadi yang kita bikin itu pas install tadi, Asep, enter. Nah, passwordnya angka 1. Enak kan kalau buat latihan. Nah, ini jangan bingung, jadi ketika nulis password itu nggak tampil. Jadi kalau sudah pencet tombol ya berarti udah dimasukkan passwordnya. Nah, itu kan saya sudah mencet angka 1 tapi nggak tampil, cuma klik gitu doang. Kita langsung aja enter, jangan bingung. Nah, kita sudah masuk ke sistem yang baru, Linux Asep Debian 5.10.0 bla 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 bla, SMP Debian bla 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 bla, itu kan. Nah, kalau mau cek versinya ya nanti pakai user root. Nah, ini kalau tampilannya Asep Debian, terus ujungnya di belakang itu tanda apa itu, dolar ya, berarti itu masih pakai user non administratif atau user biasa. Nah, pertanyaannya kalau mau cek gimana, apakah pakai Huami atau HUMI kayak gitu atau gimana? Nah, kalau mau coba aja ada nggak, ada itu Huami. Kalau keluarnya Asep TTY1, Asep tuh user ya. Kalau Huami gimana? Nah, ini bisa dipakai ya, tombol tab 2 kali atau arah atas bawah itu untuk perintah yang tadi seperti itu, perintah yang udah pernah dijalanin. Huami, kalau ini tadi kan saya WH gitu, ini biar muncul kayak gitu pakai tombol tab tuh 2 kali. Kalau mau melengkapi ya kalau AMI berarti kan tadi cuma yang Huami itu, aplikasi Huami cuma satu, berarti tinggal tab 1 kali dia langsung melengkapi, enter. Oh, saya itu pakai user Asep gitu. Nah, kalau mau cek apa versi Debiannya harus baca file version, kalau nggak salah tuh pakai cat di mana, di folder proc kalau nggak salah, proc version. Kalau pakai user biasa belum tahu nih bisa kebaca atau enggak. Oh, bisa itu ya, dia Linux version 5 sekian, Debian kernel di Debian.org, GCC Debian 10.2 bla 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 tuh ya. Kalau yang untuk version tadi Debian 11 dan sebagainya kebetulan saya lupa, nanti boleh cari tahu sendiri. Nah, untuk matiinnya gimana? Coba kita pakai perintah. Kalau yang di Debian 8 itu kan tinggal tulis power off pakai user root gitu kan. Nah, kalau ini coba power off, mau nggak? Power off, dia nggak mau.
command not found. Oh, belum login user root, tapi kayaknya perintahnya sekarang ganti sistem CTL. Power oh, nggak mau. Command not found juga. Kalau sistem CTL itu harus pakai user root, karena kita masih pakai user non administratif, jadi kita nggak bisa ya. Kita cuma bisa pakai login, terus pakai kalau mau shutdown itu harus pakai user root. Kita login aja pakai apa? Pakai SU, enter, masukin password root angka 1, enter. Nah, kita sudah ada di root. Kita tulis sistem CTL power off. Loh, sistem CTL juga nggak mau. Oh, saya salah ketik apa ya? Sistem CTL power off. Nah, dia mati. Sudah selesai ya guys ya. Nanti tinggal dilanjutkan dengan instalasi yang lain, misalnya web server, DNS server, terus email server, FTP server, Samba, dan sebagainya. Jadi kita udah punya modalnya. Kita sudah punya apa ya, mesin yang sudah terinstall. Oke, kalau ada pertanyaan dan sebagainya boleh langsung saja komen. Jadi ditunggu tanggapannya. Terima kasih di channel Sinau TKJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.